Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Profesor Dr. Haji Harisen Hendriana MPD, dan dosen pembimbing 2, Dr. Roni Mugara MPD. Perkenalkan, nama saya Nofisa Satriana Putri Nurrohmah dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 200601555. Kali ini di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya untuk memenuhi salah satu syarat S1 dari IKIP Siliwangi. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, skripsi ini melatar belakangi rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi operasi hitung bilangan cacah, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan di kelas 3 SD Negeri 2 Lembang yang dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa, yang mana pada mata pembelajaran matematikanya itu di bawah KKM. Dari permasalahan yang ditemukan, dibutuhkan perbaikan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Salah satu alternatifnya yang dapat digunakan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau model CTL. Kenapa? Karena pembelajaran CTL ini dapat mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir logisnya, analisisnya, sistematisnya, kritis, dan kreatif. Sejalan dengan Veronica et al., model Contextual Teaching and Learning, kelebihannya itu dapat mendorong peserta didik untuk menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Maaf. Nah, artinya peserta didik secara tidak langsung diminta untuk memahami hubungan antara pengalaman belajar di sekolahnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, sehingga siswa dapat bereksplorasi. Lanjut, di sini ada rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana proses penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, ada bagaimana hasil dari penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 3 sekolah dasar. Dan yang ketiga, ada bagaimana respon siswa dan guru terhadap pembelajaran menggunakan model Contextual Teaching and Learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 3 sekolah dasar. Sejalan dengan rumusan masalah, ada tujuan penelitiannya juga. Ada 3. Yang pertama itu proses penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning itu terhadap kemampuan pemahaman siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, hasilnya dari penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 3 sekolah dasar. Dan yang terakhir, yang ketiga, menelaah respon siswa dan guru terhadap pembelajaran menggunakan model Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Lanjut, bab 2 ada kajian teoritis. Ada pengertian model Contextual Teaching and Learning menurut Utomo pada tahun 2020. CTL adalah pembelajaran yang terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga dan warga masyarakat. Lalu,
Ada langkah-langkah nih, ada langkah-langkah model pembelajaran kontekstual teaching and learning, ada 7. Yang pertama, ada konstruktivisme atau konstruktivism. Yang mana konstruktivisme di sini yaitu merupakan landasan filosofis model pembelajaran CTL. Pengetahuan dibangun secara bertahap oleh individu melalui proses belajar. Tugas guru di sini itu memfasilitasi proses ini dapat disederhanakan. Yang pertama, bisa membuat pengetahuan menjadi bermakna dan relevan bagi siswa. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri. Yang ketiga, untuk mendorong siswa untuk menyadari pentingnya mengembangkan strategi belajar mereka sendiri gitu. Yang kedua ada inquiry atau inquiry. Inquiry merupakan inti dari pembelajaran berbasis kontekstual. Ini berarti siswa belajar dengan mencari dan menemukan melalui proses berpikir yang sistematis. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan hanya dari mengingat fakta, melainkan dari proses penemuan mereka sendiri. Dan yang ketiga ada bertanya atau questioning. Bertanya adalah refleksi dari proses berpikir. Dalam konteks pembelajaran, bertanya adalah cara guru mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa yang bertanya, bertujuannya itu untuk mencari informasi, menyampaikan pengetahuan yang sudah dimilikinya, serta memfokuskan perhatian pada hal-hal yang belum dipahaminya. Yang keempat, itu ada masyarakat belajar atau learning community. Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual, disarankan agar guru selalu mengatur pembelajaran dan kelompok-kelompoknya belajar di kelas. Siswa dibagi menjadi kelompok atau berkelompok yang beranggotakan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kelima, itu ada pemodelan atau modeling. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Dan yang keenam ada refleksi atau reflection. Refleksi adalah proses memikirkan kembali apa yang baru dipelajari atau mengevaluasi apa yang telah dilakukan selama pembelajaran. Nilai utama dari refleksi adalah kemampuan untuk introspeksi demi meningkatkan kegiatan pembelajaran di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir ada penilaian autentik atau authentic assessment. Penilaian autentik di sini adalah cara untuk mengumpulkan berbagai data tentang perkembangan belajar siswa dari kegiatan nyata yang mereka lakukan selama proses pembelajarannya. Lanjut. Ada kemampuan pemahaman konsep menurut Rifai dan Rahmat pada tahun 2023. Pemahaman konsep merupakan unsur penting dalam belajar matematika di sekolah dasar. Penguasaan terhadap banyak konsep memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah lebih baik. Sebab untuk memecahkan masalah perlu aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut didasarkan pada konsep-konsep yang dimiliki. Berdasarkan pendapat Rifai, saya dapat menyimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang untuk memahami ide atau prinsip dasar di balik suatu informasi, teori, atau fenomena. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi pola, hubungan sebab akibat, dan melihat gambaran besar dari suatu masalah atau suatu situasi gitu. Kemampuan ini sering sekali diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik
cenderung dapat menguasai materi yang lebih cepat, menemukan solusi yang kreatif untuk masalahnya, dan berpikir secara analitis. Nah, lanjut, ada indikator kemampuan pemahaman konsep, ada 7. Yang pertama ada menafsirkan atau interpreting. Menafsirkan atau interpreting di sini yaitu mengubah dari bentuk informasi ke bentuk informasi lainnya. Misalnya, dari kata-kata ke grafik atau ke gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka atau sebaliknya, maupun kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas atau membuat parafrase. Yang kedua, ada memberikan contoh atau exemplifying, yaitu memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan identifikasi ciri khas suatu konsep, dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. Yang ketiga ada mengklasifikasikan atau classifying, yaitu mengenali bahwa sesuatu, yaitu benda atau fenomena masuk dalam kategori tertentu. Lanjut ada meringkas atau summarizing, yaitu membuat sesuatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi dan membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan. Yang kelima ada menarik inferensi atau inferring, yaitu menemukan suatu pola dari sederajat atau contoh fakta. Yang keenam ada membandingkan atau comparing, yaitu mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi. Yang terakhir itu ada menjelaskan atau explaining. Explaining di sini yaitu untuk mengkonstruksi dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep kelas 3 sekolah dasar setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model contextual teaching and learning. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dari bab 3 itu ada metode penelitian, yang mana peneliti ini memakai mixed method, yang mana mixed method di sini itu menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dengan desain the explanatory sequenta. Instrumen penelitian di sini yaitu ada tes, instrumen tes post-test, pre-test post-test, ada observasi guru, lembar observasi guru, ada wawancara guru, dan ada angket siswa. Subjek penelitian di sini ada 30 siswa atau 30 sampel dengan jumlah laki-lakinya itu 20 dan perempuannya 10 dari kelas 3 Sekolah SDN 2 Lembang. Selanjutnya, bab 4 ada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada proses penerapan model kontekstual teaching and learning. Di sini merujuk pada rumusan masalah yang pertama. Bagaimana proses penerapan model CTL? Nah, kebetulan di sini saya meneliti 4 hari. Yang pertama itu memberikan pretest. Yang kedua, ada gambar yang kedua, itu memberikan pembelajaran model CTL pada hari pertama. Yang nomor 3 itu ada gambar, yang mana saya menerapkan model CTL pada hari kedua. Dan yang keempat itu ada pemberian post-test. Selanjutnya, ada peningkatan, yang mana pada rumusan masalah yang kedua, itu bagaimana hasilnya, yaitu hasil dari penelitian ini adalah meningkat. Jadi, peningkatan data awal pretest dari 30 siswa, terdapat 26 siswa dinyatakan belum tuntas, dengan rata-rata nilai siswa yaitu 65,16.
yang diperoleh melalui pemberian post-test, yakni setelah diberi perlakuan model CTL ini, diketahui terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa sebanyak 27 siswa atau 27 peserta didik. Wow, meningkat sekali, yang asalnya tidak tuntasnya itu 26, sekarang yang meningkat itu 27 dari 30 siswa, dengan rata-rata nilai siswa adalah 85,80. Nah, di sini ada gambar grafik, yang mana ada nomor 1 sampai 30 itu, yang mana itu jumlah siswa. Lalu untuk berwarna biru itu merupakan hasil nilai dari pretest, dan yang warna orange itu merupakan hasil nilai dari post-test. Yang mana eh, warna biru di sini itu lebih rendah daripada warna orange. Untuk memperkuat hasil di atas, di gambar grafik di atas, dilakukan pula uji t-test, Spirit Simple t-test, dan uji Engen juga untuk menelaah peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 3 SDN 2 Lembang. Yang mana uji T atau Pirate Simple t-test itu di sini peneliti hasilnya 0,000, yang mana kurang dari 0,005. Lanjut ada Ngen. Di sini nilai Ngen-nya itu 0,59, yang mana 0,59 ini tuh lebih tinggi nilainya dengan 0,56, yang mana di bawah 0,56 ini datanya berarti tidak meningkat. Kalau 0,59 ini eh, cukup meningkat. Lanjut, respon siswa dan guru, yang mana dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana respon siswa dan guru nih. Yang pertama ada respon siswa. Untuk melihat respon siswa pada penerapan model kontekstual teaching and learning ini dengan menggunakan angket, terdapat 10 pertanyaan dengan 5 pernyataan positif dengan 5 pernyataan negatif, yang mana hasil dari angket tersebut ada 62,33%. Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut, maka skala angket siswa mempunyai representasi yang baik, yaitu nilainya itu 62,33%. Hal ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap model pembelajaran CTL mendapatkan respon yang baik dan mendapatkan respon yang bagus, serta siswa merasa senang belajar menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning. Lanjut, ada respon guru. Untuk melihat respon guru pada penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan menggunakan wawancara kepada guru kelas 3 SD Negeri 2 Lembang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama guru kelas 3, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menggunakan model CTL ini, yaitu untuk mengatur atau mengoptimalkan waktu pada saat pembelajaran berlangsung. Terkadang suka kurang dalam pembelajaran menggunakan model itu, ataupun lebih lama. Guru pernah menggunakan model CTL, tetapi pada pembelajaran PLH, bukan pada pembelajaran matematika. Dan menggunakan model CTL di sini, gurunya itu anak-anak terlihat sangat antusias. Kenapa? Karena dalam langkah-langkah pembelajaran itu terdapat pengerjaan tugas-tugas yang berkelompok, dan terdapat siswa yang presentasi di depan kelas bersama kelompoknya. Jadi di sini siswa merasa senang gitu. Lanjut, ada kesimpulan. Ada yang pertama, itu ada penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep operasi hitung bilangan cacah materi, khususnya penjumlahan dan pengurangan siswa kelas 3 dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan yang dilakukan untuk mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan saat penelitian seperti perangkat pembelajaran, instrumen penelitian. Selanjutnya,
Pada tahap pelaksanaan, tahap ini dilakukan pemahaman konsep siswa belum diberi perlakuan menggunakan model CTL atau pemberian pretest, yang mana yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi pada gambar proses pembelajaran, ada gambaran yang pertama itu ada pemberian pretest, yang mana pretest di sini itu belum memberikan mmm, model pembelajaran, model kontekstual teaching and learning. Pertemuan selanjutnya, peneliti mulai menerapkan model pembelajaran CTL kepada siswa. Terhadap terdapat beberapa peningkatan selama model pembelajaran kontekstual tersebut berlangsung. Pada pertemuan terakhir, siswa diberikan soal post-test untuk mengukur seberapa besar peningkatan yang telah terjadi pada siswa yang telah diberikan model CTL. Setelah itu, peneliti melakukan analisis terhadap hasil jawaban siswa. Yang kedua ada pada awalnya kemampuan pemahaman konsep kelas 3 masih sangat rendah, namun setelah menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning, kemampuan pemahaman konsep siswa cukup meningkat. Banyak siswa sudah mampu mengerjakan soal yang diberikan guru dengan baik, sehingga disimpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual teaching and learning berhasil meningkat kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 3 SDN 2 Lembang. Yang ketiga ada siswa memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran kontekstual teaching and learning ini pada materi operasi hitung bilangan cacah, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Siswa terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru sudah pernah menggunakan model kontekstual teaching and learning, tetapi dalam pembelajaran PLH. Dalam proses pembelajaran, namun masih ada beberapa siswa yang sulit fokus saat pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.